Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu dengan saya, Pendeta Naik Stumorang. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada teks ini, orang-orang Israel telah berangkat dari Laut Teberau menuju ke arah Marah atau ke arah semenanjung utara dari pegunungan Sinai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka mendapatkan air untuk mereka minum setelah 3 hari mereka di perjalanan tidak mendapatkan air. Tetapi sayangnya air itu pahit dan mereka bersungut-sungut. Tentu saja kita tidak dapat memungkiri bangsa ini ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka ada di pengembaraan mereka dan ternyata mereka tidak mendapatkan kebutuhan yang paling vital di dalam kehidupan mereka, yakni air. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Musa memahami apa artinya sungut-sungut itu. Dan Musa harus bertanggung jawab karena ia telah memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebenarnya mereka tidak perlu bersungut-sungut jikalau mereka mencoba untuk melihat kembali bagaimana kekuasaan Allah yang telah menyelamatkan mereka ketika mereka menyeberang Laut Teberau itu, ketika Allah menjadikan mujizat yang sangat besar, mereka dapat berjalan di tengah-tengah laut yang sudah terbelah dan mereka sampai ke pinggiran laut tersebut dengan selamat. Sebenarnya jikalau mereka mengenang perbuatan yang maha kuasa daripada Allah, maka ketika mereka kehausan dan hanya menemukan air yang pahit, sebenarnya ini terlalu kecil untuk mereka jadikan permasalahan. Sekalipun mereka sudah 3 hari berjalan, dan mereka kehausan. Mengapa? Sebab mereka memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang telah menyelamatkan mereka dari penderitaan di Mesir. Allah yang telah menunjukkan keajaibannya dan kekuasaannya dengan cara menyeberangi Laut Teberau. Dengan kekuasaan yang sangat luar biasa, mereka selamat setelah air Laut Teberau tersibak dan mereka dapat berjalan di tengah-tengahnya. Sementara tentara daripada Firaun mati tenggelam di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mestinya mereka berkata, "Musa, mari kita memanggil Allah kita yang telah membebaskan kita dari tanah Mesir, supaya ia memberikan kita air yang segar dan sejuk." Atau, "Musa, mari kita memanggil Allah supaya air yang pahit ini dapat menjadi segar dan enak untuk diminum." Mestinya itulah yang mereka harus lakukan, sebab mereka telah melihat dengan kepala mereka sendiri bagaimana Allah memimpin
mereka untuk terbebas dari penderitaan dan perbudakan di Mesir itu. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Mereka bersungut-sungut, mereka marah, dan mereka hanya memperhatikan kebutuhan mereka saja. Disinilah letak permasalahan soal iman kepada Allah tersebut. Mereka fokus kepada kebutuhan, bukan fokus kepada kekuasaan Allah. Mereka fokus kepada apa yang mereka hadapi, seolah-olah tidak dapat untuk diubah. Padahal ketika mereka mempunyai dan percaya kepada Allah, maka tidak ada masalah yang tidak dapat dituntaskan dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita mendengarkan di ayat 25, maka Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Dan Tuhan mengatakan, lemparkanlah kayu itu ke dalam air. Dan seketika itu air menjadi kembali normal, segar, dan dapat diminum. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serahkanlah kepada Tuhan. Sebenarnya ini menjadi kunci utama ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Kita menyerahkan kepada Tuhan segala apa yang menjadi beban kita, permintaan kita, agar kiranya dapat diberikan oleh Tuhan. Dan kita juga harus memahami Tuhan itu adalah Allah yang baik, yang memperhatikan umatnya, dan yang selalu siap menolong umatnya di dalam kesesakannya. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan untuk itulah yang kita harus miliki adalah iman percaya kepada Tuhan, kerendahan hati untuk selalu berserah kepada Tuhan, dan keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Nama ini dikatakan marah karena mereka tidak dapat minum air yang segar, karena air yang mereka miliki adalah pahit. Nama ini sebenarnya tidak mesti dikatakan marah, tetapi harus dikatakan satu tempat di mana Allah bertindak menunjukkan kasih-Nya. Air yang pahit diubah menjadi air yang manis. Dan nama ini menjadi suatu kenangan yang besar bagi mereka, untuk mereka belajar dari pengalaman-pengalaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memang orang-orang Israel ini akan banyak belajar tentang iman yang benar kepada Allah sepanjang 40 tahun di pengembaraan. Pengembaraan ini menjadi tempat pembelajaran iman, menjadi sekolah kehidupan bagi mereka, supaya mereka tahu bahwa kalau mau eksis, kalau mau menjadi bangsa yang besar, mereka harus taat kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman ini menjadikan mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar itu sebagai tanda bahwa Allah
memang Allah yang dahsyat, yang peduli kepada umatnya. Allah telah memilih bangsa Israel. Dan pemilihan Allah ini bukanlah pemilihan yang tidak berdasar. Ketika dia sudah berkata kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, maka Israel juga merupakan menjadi bangsa yang besar. Namun pemilihan ini kepada bangsa Israel tidak seperti pemilihan kepada Abraham sebagai seorang yang terpilih karena anugerah Allah. Israel harus mematuhi ketetapan dan peraturan itu. Di sanalah mereka nanti akan mendapatkan berkat-berkat itu. Berkat yang besar harus dimulai dengan kepatuhan. Kepatuhan kepada suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan memasang telinga terhadap perintah-perintah yang telah dikatakan oleh Tuhan. Tidak mengikuti perintah-perintah dari ilah lain manapun. Dan di sini kata Tuhan, jikalau kamu mau mendengarkan itu, jikalau kamu bersungguh-sungguh, maka kepadamu akan kuberkati berbagai berkat yang besar, dan tidak akan kutimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah terjadi kepada orang-orang Mesir. Tentu saudara-saudara yang kekasih, orang-orang Mesir yang melawan Tuhan, yang menghalangi umat Israel ini untuk beribadah kepada Tuhan, keluar dari tanah Mesir, telah mengalami banyak penderitaan. 10 tulah yang mereka telah alami. Dimulai dengan tulah pertama, air menjadi darah, dan mereka tidak dapat melawan itu. Di sini diingatkan, jikalau engkau mau patuh kepada Tuhan, maka tulah-tulah, penyakit-penyakit, penderitaan-penderitaan tidak akan menimpa engkau. Tetapi jikalau engkau melawan Tuhan, maka semua penderitaan dan hal-hal yang buruk akan menimpa engkau. Oleh karena itu tetaplah taat kepada Tuhan, supaya engkau diberkati. Pengalaman di Mara ini harus menjadi pengalaman yang sangat penting bagi orang-orang Israel. Bahwa mereka tidak perlu bersungut-sungut untuk meminta kebutuhan mereka. Mereka cukup percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya. Dan mereka pasti akan mendapatkan berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin kita pun demikian. Kita mempunyai hidup yang kadang-kadang di dalam penderitaan, baik ekonomi, sakit penyakit, masa depan yang kabur, dan kehidupan yang lainnya yang begitu susah. Tetapi engkau tidak perlu bersungut-sungut. Engkau tidak perlu marah. Tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, yakini bahwa Tuhan akan memberkati hidupmu. Jangan biarkan kehidupanmu penuh dengan kepahitan. Sebagaimana marah disebut pahit. Tapi biarlah kehidupanmu menjadi manis dan indah ketika Tuhan kau serukan, kau panggil, dan Dia akan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati. Salam.